Saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam malahan bisa Hamasia. Sudah menjadi kebiasaan, ya, kalau habis Natal yang datang sedikit. Tetapi jangan kendor, karena gereja itu bersifat dua dimensi, yang nampak dan yang tidak nampak. Yang nampak kita hanya berapa orang, tapi yang tidak nampak itu ribuan bersama-sama dengan kita. Itulah gereja yang dimaksud gereja Am dan Katolik yang sedang kita rayakan dan sedang ada bersama-sama dengan kita. Saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah itu menciptakan sesuatu itu baik. Makanya di dalam doa dikatakan segala sesuatu yang baik itu datangnya dari atas. Nah, menunjuk pada artian bahwa tidak terbesit di dalam benak Allah untuk menciptakan sesuatu yang bertentangan dengan karakteristik Allah. Kejahatan, kesalahan kita, penderitaan tidak ada. Karena kejahatan, kesakitan, dan penderitaan itu ada setelah manusia secara sengaja menggunakan kehendak bebas secara salah. Disitulah munculnya apa penderitaan. Disitulah munculnya apa kematian. Disitulah munculnya apa kekecewaan. Dan disitulah munculnya apa yang dinamakan tidak ada harapan. Nah, kedatangan Sang Sabda ke jagat ini, yaitu untuk memulihkan, untuk mengembalikan, dan untuk memposisikan kita pada harkat yang telah direncanakan oleh Allah dari semula, yaitu tak bercacat di hadapan Allah. Manusia tidak mampu untuk mencapai ke sana setelah jatuh di dalam dosa. Karena itulah bukan manusia yang berinisiatif, tetapi Allah yang berinisiatif melalui sabdanya menjelma menjadi manusia. Dengan menjelmanya dia menjadi manusia, maka manggaling kawulan Gusti itu sudah terwujud di dalam sosok yang suci, sosok yang murni, sosok yang sangat sempurna, yaitu Yesus Kristus. Karena itulah, maka pada waktu dia datang ke jagat, senantiasa mengajar, senantiasa memberikan arahan, dan memberikan tuntunan pada setiap orang untuk dapat mencapai syarat, mencapai apa yang dinamakan dengan teosis. Nah, ini dikatakan oleh Nilas adalah berbicara rupa dan gambar. Kualitas hidup, standar hidup, itu harus dipenuhi untuk mencapai teosis atau mengambil bagian di dalam kemuliaan Allah. Karena itu, ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, di situ ada orang buta. Tanya, apa ini? Ya, katakan orang banyak ini, dia adalah Yesus dari Nazaret. Apakah si buta ini diam? Tidak. Dia mempunyai ada agitasi, ada gerakan di dalam jiwanya untuk mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi kan demikian, iman itu bukan iman yang mandek. Iman itu harus ada gerakan yang muncul dari dalam untuk melakukan sesuatu, mendekatkan diri yang diimani. Siapa ini? Yesus. Nah, kata-kata. Ya, kata-kata. Yesus anak Daud, kasihlah aku orang dosa. Menunjuk pada artian bahwa dia tidak mampu. Dia tidak layak. Dia berdosa. Dan dia tidak mempunyai kekuatan apapun untuk dapat memelekkan matanya yang buta itu. Makanya perlu adanya pertolongan dari yang maha tinggi. Siapa? Yesus. Saudara, dari sini kita dapat melihat bahwa iman itu tidaklah dapat menjadi realita di dalam hidup tanpa diimplementasikan, tanpa digerakkan, dan dengan tindakan-tindakan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Seperti hanya orang buta ini bergerak
dan mengok tadinya untuk apa? Untuk mengatakan Yesus anak Daud, kasihlah aku orang berdosa. Tetapi ada orang-orang yang di depan dia mengatakan berhenti kamu, diam kamu. Tapi apakah si buta ini diam? Tidak. Menunjuk pada artian bahwa iman itu harus diperjuangkan. Iman itu harus diteguhkan. Dan tidak boleh give up atau menyerah ketika orang menghalangi iman kita. Tetap maju, tetap bergerak. Tidak peduli apa yang orang-orang katakan. Karena iman itu adalah tanggung jawab sendiri. Makanya siapakah aku ini? Engkau adalah anak Allah. Artinya apa? Pengakuan iman itu keluar dari dalam hati yang terdalam. Nah, kalau itu adalah keluar dari hati yang terdalam, maka tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan, yang bisa merontokkan, yang bisa menghancurkan iman itu. Jadi iman itu adalah keputusan terdalam dari manusia. Jangan iman karena didorong. Jangan iman karena orang lain. Jangan iman karena tetangga atau siapapun. Tetapi iman itu harus muncul dari hati sanubari yang terdalam. Atas landasan inilah, maka kalbu yang ada di dalam diri manusia itu harus dikedepankan. Agar apa? Agar mempunyai kekuatan. Agar mempunyai keteguhan. Sehingga dengan demikian tidaklah akan dapat dihancurkan oleh siapapun. Landasan-landasan inilah yang akhirnya menggugah Tuhan Yesus Kristus untuk menyuruh orang yang buta itu datang kepadanya. Anakku, apa yang kau inginkan? Apa yang takkan? Minta gedung tidak? Minta mobil tidak? Minta tanah tidak? Minta uang tidak? Tetapi yang diinginkan adalah sangat sederhana. Tetapi mahal harganya. Melekkanlah mataku. Supaya aku bisa melihat. Nah, kata-kata melekkanlah mataku ini mempunyai dua konotasi. Dalam artian itu memang betul-betul mata ingin dimelekkan. Tetapi yang terdalam adalah mata kalbu. Supaya dimelekkan. Sehingga dengan demikian manusia selalu sadar tentang hidupnya. Selalu tahu tentang hidupnya. Dan selalu melaras tentang hidupnya. Sehingga dengan demikian manusia itu terus di dalam hidupnya berjuang, struggle. Tujuannya apa? Untuk mencapai apa itu kesucian. Jadi kalau demikian, kehidupan manusia ini adalah kehidupan yang mempunyai mandat di pundaknya supaya tidak ada derita, tidak ada keterpisahan dan kematian. Nah, kalau kita sadar seperti itu, maka kita dikembalikan kepada rencana Allah sebelum menciptakan manusia. Tak bercacat dan suci di hadapan Allah. Makanya manusia dikatakan sebagai gambar dari sang gambar. Artinya merefleksikan hidup Allah di dalam hidupnya. Nah, hal inilah yang menjadikan manusia bisa murah hati, mengasihi, memperhatikan orang lain. Kenapa? Karena landasan Allah menciptakan manusia itu adalah Kristus yang adalah gambar dari Allah itu sendiri. Nah, di dalam Kristus kita tahu yang ada adalah kesucian. Yang ada adalah kemudian dan kesempurnaan serta sifat-sifat adilung lainnya yang ada di dalam dirinya. Nah, kalau kita dikatakan sebagai gambar dari sang gambar atau dikatakan sebagai gereja karena dicangkokkan di dalam gereja melalui sakramen, maka sifat dan karakteristik kita ini harus sama dengan Kristus melalui rohnya. Itu sebabnya perbuatan-perbuatan jahat, mencuri, berbohong, dan melakukan hal-hal yang tidak senonoh lainnya oleh para bapak gereja dikatakan sebagai sesuatu yang tidak normal. Nah, normalnya manusia adalah baik.
Karena pola dasar diciptakannya manusia itu adalah firman. Nah, untuk mengembalikan manusia agar selalu normal, hidup dalam kesucian, hidup dalam kebaikan, hidup dalam kesempurnaan, gereja menyediakan sakramen, pengakuan dosa. Sehingga dengan demikian, kita selalu dapat berjalan sesuai dengan apa yang Allah tentukan di dalam hidup. Makanya di dalam Perjanjian Lama dikatakan be holy because God is holy. Ini adalah mengingatkan takdir kita. Kamu itu loh orang yang suci. Kamu ditetapkan baik dan itu takdirmu. Nah, karena itulah manusia ini adalah harus menjadi manusia rohani. Cara pandang kita rohani, cara bicara kita rohani, hati kita rohani, tindakan kita rohani, kehendak kita rohani. Nah, inilah yang namanya gambar dan rupa Allah di dalam kalbu kita. Makanya kita dikatakan supaya selalu kaya hati. Nah, kaya hati ini adalah terjadi di dalam kehidupan manusia kalau kita mengumpulkan harta di surga. Ingat, dan kalau tidak dapat meremukkan dan pencuri tidak dapat mencurinya, serta kita merangkul kerajaan itu supaya segala sesuatu yang ada diberikan kepada kita. Nah, banyak orang menyalahartikan segala sesuatu itu ditambahkan kepadamu. Itu terkait dengan harta, terkait dengan mobil, terkait dengan tanah, dan ukuran diberkati adalah sesuatu yang bersifat materi. Di dalam Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Itu adalah sesuatu yang fana dan maya. Tetapi yang dikatakan oleh Allah adalah kekayaan batin. Dan ini sekaligus menjadi suatu jaminan kita tidak takut ketika roh meninggalkan tubuh dan sowan abiyantara ing ngarsaning pangeran. Ini yang perlu ditekankan di dalam hidup manusia. Jangan kita terikat dengan dunia. Karena dikatakan hendaknya engkau mati pada waktu engkau hidup. Supaya pada waktu kamu mati engkau hidup. Artinya pada waktu kita hidup di jagat ini, ya, matikan keterikatan kita dengan hal-hal yang bersifat materi. Loh, Romo, apakah kita tidak boleh mendapatkan materi? Boleh, tetapi jangan dikendalikan oleh materi. Yang menjadikan materi sebagai gantinya Allah. Kita harus mengendalikan materi untuk sesuatu yang baik bagi kerajaan Allah. Nah, kalau ini kita lakukan di dalam hidup, maka pada waktu kita mati, kita hidup karena apa? Allah menyambut kita, Allah memberkati kita, Allah merangkul kita, dan Allah menempatkan kita di sisinya sebagai kekasih-kekasih Allah. Hendaknya kita seperti halnya si buta tadi, melekkan mata. Supaya apa? Supaya kehidupan kita melek terhadap kehendak Allah di dalam hidup ini. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.